Usai ramai terkait dirinya yang diduga melakukan penipuan, Aldi Maldini akhirnya membuat video klarifikasi dan permintaan maaf atas perilakunya yang menipu fans dengan modus ajakan dinner berbayar dan juga modus lainnya. Di mana video penjelasan itu pun diunggah di akun sosial media Instagramnya pada Rabu malam 14 Mei 2025 kemarin. Lantas, seperti apakah Aldi yang mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi? Seperti apa pula dengan nada menyesal, Aldi pun menyatakan siap untuk bertanggung jawab atas semua kesalahan yang telah diperbuat. Bahkan, Aldi pun juga memohon waktu bahwa dirinya pun sedang berusaha untuk memikirkan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini satu persatu. Benarkah Aldi pun kini dalam kondisi terpuruk hingga mengaku harus gali lubang tutup lubang untuk bisa hidup? Dan bagaimana pula dengan kesaksian para korban dugaan penipuan yang dilakukan Aldi yang akhirnya buka suara dan memblow up semua bukti-bukti dugaan penipuan hingga meminta pertanggungjawaban dari Aldi. Lantas seperti apa juga Dr. Richard Lee yang ternyata juga mengalami hal serupa, di mana menjadi salah satu korban dari dugaan penipuan yang dilakukan oleh Aldi Maldini hingga uang 10 juta pun melayang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini, jagat media sosial kembali dihebohkan oleh munculnya pengakuan para korban yang merasa telah ditipu dengan modus dinner bareng Aldi Maldini, mantan grup musik CJR yang kini berubah menjadi TBA. Para penggemar yang rela merogoh kocek demi kesempatan langka untuk makan malam bersama sang idola justru berakhir dengan kekecewaan yang begitu mendalam. Tak ada dinner, tak ada kejelasan. Yang tersisa hanyalah pertanyaan besar, kemana Aldi sang idola? Gonjang-ganjing ini pun menjadi semakin panas hingga akhirnya Aldi Maldini pun angkat bicara. Melalui pernyataan terbuka yang diunggah lewat Reels di media sosialnya, Aldi pun meminta maaf kepada publik dan mengakui bahwa apa yang dilakukannya tidak dapat dibenarkan. Dengan nada menyesal, Aldi pun menyatakan siap untuk bertanggung jawab atas semua kesalahan yang telah diperbuat. Bahkan, Aldi pun juga memohon waktu bahwa dirinya sedang berusaha untuk memikirkan jalan terbaik dan menyelesaikan permasalahan ini satu persatu, serta berharap diberikan ruang untuk memperbaiki semuanya. Tak hanya kepada fans, Aldi pun juga menyampaikan permintaan maafnya dengan penuh penyesalan kepada orang-orang terdekat dan juga teman-temannya yang mungkin telah ia sakiti. Halo semuanya, saya Aldi Maldini. Di video ini saya mau meminta maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan atas kegaduhan yang terjadi beberapa hari. Saya sadar betul apa yang saya lakukan sangat tidak bisa dibenarkan dan meninggalkan kesan yang sangat tidak baik. Mismanage finansial saya sejak lama yang berujung gali lubang tutup lubang yang semakin besar. Dan juga lifestyle yang saya paksakan untuk pelarian malah membuat finansial saya juga semakin parah. Untuk itu, izinkan saya bertanggung jawab menyelesaikan semua urusan yang menjadi tanggung jawab saya. Dan untuk teman-teman lovers yang saya kecewakan, proses refund sedang berjalan secara bertahap dibantu oleh manajemen dari TBA. Dan untuk tanggung jawab lainnya, saya minta diberikan waktu untuk saya berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan semuanya secara satu persatu. Dan juga untuk teman-teman yang saya perlakukan tidak baik atau kurang berkenan, saya sadar betul bahwa itu adalah sikap saya yang salah dan tidak benar. Mudah-mudahan
Pintu maaf masih terbuka dari semua teman-teman yang sudah baik memperhatikan saya sebelum saya perlakukan dengan tidak baik. Sekali lagi, untuk semua yang saya kecewakan, saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Dan usai Aldi mengklarifikasi, Aldi pun tampak memposting unggahan terbarunya di mana mengumumkan bahwa pengembalian dana dan refund kini sedang berjalan sembari meminta maaf. Teman-teman All-Lovers, refund sudah berjalan secara berkala. Malam ini please cek semua pembayaran yang menggunakan rekening BCA. Terima kasih semuanya. Sekali lagi minta maaf. Tulis Aldi. Di tengah badai isu dugaan penipuan yang menyeret nama Aldi Maldini, kini muncul sosok baru yang ikut angkat suara, yaitu Putra Fauzi, seorang desainer yang dikenal di kalangan selebriti. Lewat unggahan di media sosialnya, Putri Fauzi membagikan bukti-bukti percakapan yang mengindikasikan bahwa dirinya pun juga pernah mengalami dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh mantan personel CGR tersebut. Dalam tangkapan layar yang diunggahnya, Aldi Maldini tampak menghubungi Putri secara pribadi, meminta sejumlah uang dengan alasan untuk membantu para pengamen. Put, ikut join dong bagi-bagi makanan buat pengamen-pengamen dan lain-lain. Fans gue sih rutin, mereka sebulan sekali gue udah bantu juga, tapi sekalian ajak temen siapa. Tahu ada yang mau bantu nambahin, biar lebih banyak lagi kan yang dibagi. Boleh aku bantu 500.000 ya? Nggak apa-apa banget, oi, itu udah gede banget. Chat Aldi ke Putri Fauzi. Usai mentransfer, Putri Fauzi pun justru kaget lantaran Aldi pun nge-DM lagi dan meminta uang 500.000 yang ditransfer untuk digenapi lagi menjadi 1 juta rupiah dengan alasan kurang yang dikumpulkan untuk pengamen berjumlah 5 juta rupiah. By the way kan aku donate 2 juta. Temenku dan lain-lain jadi 4 juta. Sama kamu 500, jadi 4,5. Kalau kamu bisa dan mau sih, genepin 1 juta, jadi 5 juta. Biar ku close. Kalau bisa dan mau aja kok. Boleh, aman, bentar ya. Siap, aman. Sambung chat Aldi dan Putri Fauzi. Mengejutkannya lagi, dari pengakuan Putri Fauzi lewat postingannya itu, Aldi pun kembali meminta bantuan dengan meminjam uang untuk keperluan ke Singapura. Jadi intinya gini, aku ada keperluan banget yang urgent. Tanggal 22 besok tuh aku ke Singapura. Ada MNG dan lain-lain. Cuma hasil tiketnya mereka kasih di sana dan cash. Kira-kira kamu bisa bantu aku nggak? Nanti tanggal 25 balik dari Singapura, aku setor and transfer balik ke kamu. Sorry banget ya, lancang gini. By the way, jangan bilang siapa-siapa ya, malu. Tulis Aldi dalam chatnya. Selain memperlihatkan bukti chat terkait Aldi yang meminjam sejumlah uang, Putri Fauzi pun tampak mengungkapkan kekesalannya kepada Aldi lantaran barang endorse yang sudah dikirim ke Aldi hingga biaya endorse pun sudah ditransfer. Namun Aldi pun justru tidak pernah memposting sama sekali produk milik Putri Fauzi tersebut, dan ia pun berdalih seperti berikut ini. Dari Juni sampai Agustus berbelit banget. Masih gue liatin aja. Kok udah berbulan-bulan gak ada update? Sampai akhirnya kok gue kesel ya. Gak profesional deh, ungkap Putri Fauzi yang memposting ulang chat Aldi ke story-nya. Seperti inilah bukti selengkapnya yang diunggah oleh Putri Fauzi di media sosialnya. Gelombang pengakuan korban dugaan penipuan yang menyeret nama Aldi Maldini terus bertambah. Dan kali ini datang dari ujung timur Indonesia, Zakiatur Rahmi, seorang penggemar asal Bontang, Kalimantan Timur, yang dengan lantang menyuarakan kekecewaannya di ruang publik. Zakiatur Rahmi mengaku menjadi korban dalam acara mini konser dan juga meet and greet yang mendadak dibatalkan sepihak oleh Aldi Maldini. Sebagai fans yang telah lama mengidolakan Aldi, ia pun rela untuk merogoh kocek hingga Rp650.000 demi bisa hadir di acara tersebut, di mana uang itu pun ia bayarkan untuk tiket konser serta pembelian merchandise
yang resmi seperti kaos. Namun, alih-alih bertemu sang idola, yang didapat justru kekecewaan mendalam. Acara pun dibatalkan tanpa penjelasan yang jelas. Dan lebih menyakitkan, uang yang sudah dibayarkan tidak kunjung dikembalikan. Zakia Turahmi pun merasa dikhianati. Baginya, ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal kepercayaan yang telah diberikan sebagai penggemar setia Aldi sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Ngadain event yang tanggal 19 April. Terus tiba-tiba itu di Balikpapan. Hamin satunya sekitar jam 10, dia nge-DM. Ini intinya, maaf ya Kak, acaranya batal. Terus minta video call buat minta maaf gitu kan. Tapi aku nggak balas karena udah tidur. Habis itu besoknya aku nanya lagi, terus ini gimana Kak kejelasannya? Sama dia, aku bilang nih, mau ini aja Kak, uangnya dibalikin. Terus sama dia disuruh kirim nomor rekening. Nah, dari situ aku udah kirim, tapi nggak ada respon. Terus aku DM lagi nih, kok nggak ada respon juga. Terus di akun Alovers itu ada ini buat story yang mau acara ulang tahunnya Aldi apa gimana yang di Jakarta itu Kak, tahu kan? Itu habis itu aku komen ke Alovers, Kak ini kok yang event 19 April kita nggak jadi, terus nggak ada kelanjutan. Terus dia bilang, habis ini dijelasin ya Kak. Udah, habis itu nggak ada kejelasan lagi. Terus ceritakan ke temen nggak jadi nonton konser. Kenapa tiba-tiba temen itu ada bilang, itu udah ada kasusnya di Twitter, di X tuh dari tahun 2021 yang dia ini nilep duit yang perkara Zoom itu yang 100.000 itu. Ya kan? Nah, terus di situ udah mulai curiga nih, udah pada bilang kayak jangan-jangan penipuan, tapi di situ aku masih nggak percaya karena apa ya, waktu itu Aldi sempat balas DM cuma hilang lagi. Sampai akhirnya kemarin tiba-tiba di X tuh rame-ramenya. Aku dikirimin link sama temen kan, dibilangin kalau misalnya Aldi lagi rame. Terus sama ada yang ngirim screenshotannya juga. Akhirnya aku ngecek, aku nge-up nih di X, ikut itu nge-reply tapi nggak rame. Habis itu aku iseng-iseng komen di akunnya Aldi, malah rame. Habis itu udah langsung Aldinya nge-DM aku lagi, minta nomor rekening itu. Kalau yang di X itu kabarnya 2021 Kak, yang Zoom itu kan 100.000 Zoom. Terus tiba-tiba yang di up nih masalah dinar sama orang-orang 500.000. Sedangkan aku kenanya konser sama merch-nya dia, kayak beli kaosnya dia. Jadi di 6,5. Aku tuh waktu itu sempet ini, dia puasa-puasa kan. Aneh sih, maksudnya sekelas artis dia nge-DM aku tiba-tiba. Nge-DM, bilangnya mau nyapa fans saja. Terus habis itu aku nanya nih, kenapa Kak? Tiba-tiba dia bilang harus pinter-pinter pilih temen. Habis itu dia bilang kalau misalnya temennya dia tuh nggak ada yang mau nolongin dia saat itu kan. Ternyata dia ini lagi sakit, di rumah sakit. Bilangnya dia sendiri, nggak tahu lagi nggak ada pegangan atau gimana, temennya nggak ada yang bisa dihubungi. Jadi dia tuh kayak butuh duit gitu Kak, juta. Cuma aku nggak respon karena aneh aja. Setelah artis ngechat itu fansnya, kita kan orang asing ya. Nah, habis itu aku nggak tanggepin yang dia pinjam duit gitu. Setelah pengakuan Zakia Turahmi dari Bontang, kini muncul sosok lainnya yang juga mengklaim menjadi korban dugaan penipuan oleh Aldi Maldini. Kali ini datang dari seorang perempuan bernama Windy Windiani yang secara eksklusif memberikan kesaksiannya lewat sambungan Zoom bersama tim intens investigasi. Dalam kesaksian yang disampaikannya, Windy pun mengungkapkan bahwa kasus ini bermula pada tahun 2022 silam ketika ia melakukan kerjasama endorse produk miliknya melalui Aldi Maldini. Untuk keperluan endorse tersebut, Windy pun mengirimkan sejumlah uang senilai 1,5 juta ke rekening Aldi dan juga produknya berupa 4 buah t-shirt dengan harapan produk miliknya pun akan segera dipromosikan oleh sang artis. Namun, apa yang terjadi dari tahun 2022 hingga 2025, yaitu selama 3 tahun, tidak ada satupun postingan endorse yang dilakukan oleh Aldi. Tak hanya itu, pihak Aldi pun tidak pernah memberikan kejelasan saat dihubungi. Bahkan, pengembalian dana pun tidak kunjung direalisasikan.
Windy pun merasa kecewa dan juga bingung. Terlebih ketika baru-baru ini Aldi pun sempat mengunggah video klarifikasi dan menyatakan bahwa dirinya akan mengembalikan dana dari para korban. Namun hingga kini Windy mengaku belum menerima konfirmasi atau refund dari pihak Aldi maupun dari pihak manajemennya. Awalnya itu sekitar 2022 atau 2023 gitu ya. Aku iseng DM Aldi karena untuk endorse dia. Kebetulan saya punya brand usaha gitulah. Terus aku iseng endorse dia. Gak lama dari itu dia balas dan langsung nanyain produk apa untuk kapan gitu ya. Sehabis kita diskusi dari mulai harga sama kapan diuploadnya, langsung deal dari Aldinya oke, diupload sehabis konser. Terus waktu itu saya langsung kirim barangnya. Kebetulan saya langsung kirim barangnya. Habis nggak lama dari itu barangnya udah sampai, saya konfirmasi ke Aldinya bahwa barangnya udah sampai di rumah beliau. Nah terus waktu itu saya coba tanya kapan untuk diuploadnya. Aldi setujuin sehabis konser karena pada saat itu ada konser. Nah pas habis konser saya tanyain lagi kapan untuk diuploadnya. Aldi mundur waktu terus sampai mau setahun saya nggak tanyain lagi, sampai capek. Hampir mau 3 tahun Kak belum diupload produknya. Pembayaran udah lunas. Pokoknya waktu aku tanyain dari awal, pembayaran udah langsung masuk Kak. Udah langsung masuk ke Aldinya. Aku udah pernah nanyain lagi sih Kak, lewat mamanya sama lewat adminnya. Cuman dari mamanya atau adminnya selalu ngundur terus Kak. Alasannya ada barangnya masih di laundry. Terus terakhir aku nanyain ke Aldinya langsung, barangnya nggak muat Kak. Itu udah mau 2 tahun. Aldi baru bilang barangnya nggak muat. Awalnya aku nggak curiga sama sekali karena kebetulan aku ini fans dari zaman Cowboy Junior Kak. Jadi endorse idola seneng lah ya Kak. Makanya aku nggak ada curiga sama sekali. Kebetulan waktu kan katanya tahun 2021 juga kasusnya sempat ke-up. Kebetulan aku nggak ngikutin, jadi nggak ada info sama sekali, jadi aku nggak curiga waktu itu. Kecewa sih Kak, kecewa banget lah ya, maksudnya sebagai fans yang ngidolain Aldi dari zaman Cowboy Junior, sekarang malah terlibat kasus kayak gini tuh kecewa banget sih Kak. Apalagi jadi salah satu korbannya juga. Sebenarnya pengen sih Kak, tapi aku lihat beberapa di posan IG Aldi mau refund ya, aku coba dulu kayak nagih dulu lah ke Aldinya gitu. Waktu kemarin ada respon sih Kak, katanya ya mau di refund gitu, cuman nggak tahu kapan di refundnya. Belum ada kejelasan sih Kak sampai sekarang, cuman aku tadi lihat ada di posan IG Aldinya mau di refund. Cuman sampai sekarang belum ada jawaban. Selain para korban yang diantaranya dari kalangan fans Aldi, lantas seperti apa pula Dr. Richard Lee yang ternyata juga mengalami hal serupa, di mana menjadi salah satu korban dari dugaan penipuan yang dilakukan Aldi Maldini hingga uang 10 juta pun akhirnya melayang. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta
tengah gelombang kesaksian dari para korban yang mulai berani untuk buka suara, banyak di antaranya adalah para fans setia Aldi. Muncul satu nama mengejutkan dari kalangan public figure, yaitu Dr. Richard Lee. Dokter kecantikan, pengusaha sukses, sekaligus YouTuber ternama ini pun akhirnya angkat bicara tentang pengalaman pahit yang sempat ia pendam selama bertahun-tahun. Dalam pengakuannya, Dr. Richard Lee pun menyebutkan mantan personil CGR tersebut pernah terlibat kerjasama promosi saat dirinya membuka cabang keempat klinik kecantikannya di Lampung sekitar 6 tahun silam. Kala itu, Aldi pun diminta untuk hadir dalam acara grand opening. Bahkan telah membuat video promosi yang menjanjikan kehadirannya secara langsung. Hingga kemudian video tersebut disebarluaskan demi menarik para pelanggan. Namun sayangnya, janji pun tinggallah janji. Di hari yang dijanjikan, Aldi pun tidak kunjung datang. Kecewa dan malu luar biasa di hadapan customer yang telah menaruh harapan, Dr. Richard Lee pun mencoba meminta pertanggungjawabannya. Namun sayangnya, permintaan pengembalian dana senilai 10 juta rupiah yang telah dibayarkan kepada Aldi pun tidak membuahkan hasil. Respon yang diterima bahkan dinilai sangat mengecewakan. Meski nominal uang tersebut dianggap tidak terlalu besar oleh Dr. Richard. Namun, pengalaman kurang menyenangkan yang ditinggalkan pun tetap membekas. Hingga akhirnya, demi menghindari konflik berkepanjangan, Dr. Richard Lee pun memilih untuk diam. Meski begitu, alasan Dr. Richard buka suara bukan untuk menjelek-jelekan Aldi, namun hanya untuk mengingatkan pelantun kamu itu. Pertama sebenarnya aku malu ya buka ini ya. Jadi karena nih barangnya juga nggak begitu tinggi ya, harganya juga 10 juta. Aku juga nggak berniat apapun, bukan niat mau nagih ataupun apapun. Juga aku nggak punya tujuan menjelek-jelekan juga. Tapi aku pengen mengingatkan orang. Aku pertama kali ngelihat cuitan dari korban yang ada janjian dinner dengan Aldi. Aku ngerasa di situ aku tertegur sih, karena aku punya pengalaman yang persis sama sekitar 6 tahun yang lalu. Dan aku ngerasa kalau 6 tahun yang lalu mungkin aku speak louder, aku ngomong lebih lantang, mungkin korbannya nggak sebanyak ini. Karena ternyata setelah aku posting banyak banget yang kasih tahu aku, ternyata aku juga ada teman-temanku bahkan selebriti juga dipinjam uang juga gitu kan. Aku juga ngerasa andai kata 6 tahun yang lalu aku buka ya mungkin lebih sedikit korbannya ya. Jadi 6 tahun yang lalu itu aku masih ingat cabangku keempat Athena Lampung. Pada waktu itu aku ngundang beberapa artis. Aku undang Cika Jessica, aku ada undang Aldi Maldini pada waktu itu melalui agency dan langsung dibayar. Dan Aldi Maldini itu sempat buat video bahwa sampai ketemu ya di Athena Lampung, opening Athena Lampung gitu. Aku juga sempat jual sih. Jadi kalian treatment di Athena Lampung, kalian bisa foto bareng nih atau bisa nonton nih Aldi Maldini pada waktu itu. Tapi pada hari H beliau nggak datang dan kita tuh sempat malu banget ya, karena kan pasiennya sudah dijanjikan bahwa akan foto dengan Cika dan dengan Aldi, tapi ternyata Aldinya nggak datang. Nah, pada waktu itu aku sempat DM, tapi DM-nya nggak pakai pribadi aku ya, pakai DM klinik ya, karena pada waktu itu aku juga belum jadi public figure, aku nggak ada follower sama sekali. Aku ngomong baik-baik sih, bahwa Mas minta di refund saja, tapi beliau agak sedikit berbelit-belit ya, mau refund mau enggak kayak gitu ya. Bahkan sempat diancam juga akan di-post chatnya di story ya pada waktu itu ya, akan di-post di story. Aku juga ngerasa kayak takutan juga sih, karena kan aku nggak ada pengalaman ya. Bagaimanapun juga kalau misalnya ribut dengan artis kan nanti justru akan jadi presiden jelek ya. Akhirnya aku nggak post, sudah aku hentikan sampai di situ aja sih. Bahwa ya ditagi, dia nanti bilang ya nanti bulan depan dikabarin ya dah. Aku pikir duit cuma 10 juta ya, aku pikir aku juga nggak mau ribut sih, duit cuma 10 juta. Nah, tapi ternyata kan 6 tahun kemudian itu korbannya banyak. Metode yang digunakan tuh sama, jadi mintanya kecil-kecil. Jadi kita itu kayak, ngerti nggak sih, minjemnya 1 juta 500.000, ya 10 juta kan, mungkin 10 juta bagi beberapa orang gede ya, tapi kan bagiku kan ya aku malu sih, jujur aku buka ini aku malu, kayak apa sih Dr. Richard nuntutin duit 10 juta kayak gitu, punya kan nggak penting banget ya. Justru karena itu yang diincar ya, karena yang ngerasa gua nggak penting ya, let it flow, hilang kayak gitu aja. Mungkin ada fans 500.000 ya udah hilang begitu aja, seperti itu. Dan ternyata banyak kan korbannya.
nggak jelas ya. Nggak confirm. Tidak confirm. Dia minta grand openingnya diundur ya, kok nggak bisa ya. Sampai kan di chat itu aku ada ngomong ya, kan dia ngotot pada waktu itu, dia sempat bilang, kan saya sudah bilang mas, dia bilang minta dimundurin. Ya nggak bisa lah, saya bilang grand opening dimundurin. Maka saya sempat sindir kan, masnya kalau misalnya di weddingnya mas suruh undur aja weddingnya. Terus kan dia balas kan, masalahnya saya nggak di wedding katanya kan. Ya udahlah, saya pikir debat kusir kayak gini juga kan nggak penting ya, dan nggak jelas ya. Udahlah, kalau 1 miliar, oke, saya turunkan pengacara saya. Malu sih, lebih tepatnya malu sih. Kan kita kan sebagai brand ya, ngedatengin beliau, muncul flyer juga pada waktu itu di Instagram ada flyer, dan kita juga menjanjikan pasien kan kalau perawatan bisa foto dengan artis-artis, tapi kan ternyata artisnya nggak datang kan. Malu sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.